Salam Daily Wisdom. Saudara-saudari dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu kata, yaitu kehadiran. Kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 25, firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Konteks dari ayat yang saya baca, itu adalah ketika Tuhan Yesus meredakan angin ribut, di mana murid-murid kalang kabut, tapi mereka terheran-heran bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk bisa meneduhkan. Saudara-saudari kasih Tuhan, di sini kita tahu Yesus ada di sana, Yesus hadir di sana, tetapi para murid tidak merasakan kehadiran Tuhan Yesus. Para murid tidak menyadari bahwa ada Tuhan Yesus di sana, guru mereka yang memiliki kuasa. Tetapi semuanya tidak dirasakan oleh mereka, karena mereka apa? Kalang kabut. Hati mereka kecut, hati mereka dikuasai oleh keadaan. Ada sebuah peristiwa pada waktu saya masih sekolah dulu di SMP. Waktu itu bel berbunyi, kami masuk ke dalam kelas. Sungguh aneh, ada teman saya yang begitu sukacita menanti kehadiran dari sang guru ini. Tetapi di lain sisi, ada teman saya yang tidak mengalami sukacita ketika menunggu kehadiran dari sang guru ini. Dia tidak nyaman, dia gelisah. Tapi teman saya satunya, dia senang, dia gembira. Sehingga ketika guru itu hadir, dia langsung dengan penuh semangat menyambut, selamat siang Pak, dan sebagainya dengan penuh sukacita. Tapi teman saya yang satunya, dia menyambut dengan hati yang kecut. Selidik punya selidik apa, saudara? Teman saya yang satunya kehilangan sukacita, karena dia belum melakukan tugas. Hatinya risau, belum ada tugas yang dia selesaikan. Dan juga ada beberapa hal yang harusnya dibawa, dia tidak membawa. Sehingga di situ dia gundah. Karena apa? Karena ada sesuatu yang mengganjal. Ada kesalahan yang dia lakukan. Sehingga kedatangan guru itu tidak mendatangkan sukacita, justru mendatangkan derita. Tapi bagi teman saya satunya, dia sukacita. Karena apa? Tidak ada beban. Hatinya lega. Tidak ada sesuatu yang memberatkan. Saudara dikasihi Tuhan. Ini adalah satu hal lagi, bahwa hati ini juga seringkali dikuasai oleh hal-hal lain yang membuat kita risau, sehingga kehadiran orang itu juga dapat diresponi dengan berbeda. Nah, kalau kita lihat di perjanjian lama, ada suami istri, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa sebelumnya mereka sangat akur, ya, mereka sangat sukacita. Dia berjumpa dengan Allah, berdialog dengan Allah, dengan penuh rasa sukacita dan lega. Tetapi ada satu masa, ketika Allah hadir, ketika Allah datang, mereka kehilangan sukacita. Mereka mengalami ketakutan, mereka justru bersembunyi. Kehadiran Allah yang sebelumnya sungguh memberikan satu kegembiraan, tapi pada saat itu menjadi sebuah ketakutan. Kenapa? Karena hati mereka sedang terganggu. Hati mereka sedang dikuasai oleh yang lain. Maka kehadiran Allah tidak mendatangkan sukacita. Saudara kasih Tuhan, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Maka menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana hati kita ketika kita hendak menyambut Natal? Adakah sukacita? Atau adakah kita kehilangan kegembiraan? Jika itu terjadi, masalahnya pada hati kita. Mari kita selidiki apa yang sedang kita alami, sehingga kita tidak mengalami sukacita ketika di hari Natal nanti, ketika kita menantikan Natal. Pada suatu kali saya membuat sebuah quotes, saya tulis, yaitu, kau di sana dan aku di sini, memandang langit yang sama. Natalku di sana, Natalku di sini, Natalmu di sana. Apakah kita memandang langit yang sama? Jika kita tidak memandang langit yang sama, jangan-jangan
hati kita yang membuat berbeda. Langitnya tetap, tapi hati yang membuat berbeda. Oleh sebab itu, saudara-saudari dikasih Tuhan, sobat-sobat Daily Wisdom, mari dari sekarang, siapkan hati kita untuk menyambut Natal, sehingga kita semua boleh merasakan kebahagiaan, sukacita bersama, karena hati kita siap dan kita merasakan kehadiran Dia, Kristus Yesus, Juru Selamat kita. Haleluya. Amin. Salam Daily Wisdom.